Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji yang dimiliki Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan kehidupan kepada kita semua. Yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang terus berupaya memegang teguh dan istiqomah atas ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk berbuat kebaikan dan perbaikan, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik sahabat-sahabat channel Yayasan Wahdini Official dimanapun Anda berada, alhamdulillah setelah kemarin kami melakukan safar ke kota Bandung dengan tujuan utamanya adalah untuk mengantar anak saya, si Cikal, anak pertama saya, untuk mondok di Tasikmalaya. Dan sebelum kami ke Tasikmalaya, maka saya mampir di Bandung, silaturahim kepada keluarga, sahabat-sahabat lama, yang mudah-mudahan silaturahim ini dapat memberikan kemaslahatan, ya, utamanya diberikan umur yang panjang, baik umur secara arti yang sebenarnya ataupun umur secara arti yang bukan sebenarnya, konotasi. Dan alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan berkunjung ke sahabat, ya, kolega, apa kan Bang? Ya, sahabat lama, mitra lama. Sebenarnya agak bingung ini menyebut beliau nih apa ya? Ya, bilang guru juga iya. Ya, jadi benar-benar ya multifungsi bagi berwarnanya kehidupan saya. Jadi ini beliau pemilik atau owner dari toko Alga. Alga itu apa? Alat listrik keluarga. Alat listrik keluarga. Oh ya, saya lupa. Tadi saya mampir Kang Doni di rumahnya Kang Budi. Beliau pengusaha kuliner. Dan ini teman Kang Doni juga. Ya, sempat kami berkantor bersama waktu itu. Ya, salam dari beliau. Dan beliau katanya sering belanja di toko Alga ini. Benar. Jadi kata beliau sudah lama nggak ke situ. Kenapa Kang Doni? Ya karena yang saya beli belum rusak-rusak katanya. Ini serius ya, serius ya. Wallahi ya. Ini benar-benar testimoni beliau. Ya, alhamdulillah. Ini testimoni beliau. Saya Dani, wallahi ya, demi Allah. Begitulah pesan beliau. Dan akhirnya saya datang menemui beliau dengan tujuan yang pertama silaturahim, yang kedua ingin berbagi dengan sahabat-sahabat pemirsa dari channel Yayasan Wahdini Official, yang jargon channel ini insya Allah Kang Doni adalah masif, motivatif dan inspiratif. Dan mohon bantuan sahabat-sahabat sekalian untuk memasifkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share channel ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja saya sapa sahabat lama saya ini. Beliau bernama Kang Doni Sofiar, betul? Tidak salah terkena denda. Ya, beliau nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita mengambil beberapa mungkin beliau banyak pengalaman, banyak cerita di kehidupan ini, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Wahdini Official. Official.
Dengan jargonnya masif, motivatif dan inspiratif. motivatif dan inspiratif. Ya. Oh, Masya Allah. Beliau ini, sahabat sekalian, sebenarnya beliau ini pantasnya berada di ini, di Pertamina. Kenapa? Background beliau geologi, betul. Betul. Nah, geologi ya. Background beliau geologi, dan saya bisa ketemu beliau ini yang pertama karena beliau adalah tipikal orang yang suka dengan sosial juga. Nah, jadi alhamdulillah Allah amanahkan kepada saya menjadi seorang tunanetra, dan di antara kebutuhan pada waktu itu ketika saya masih kuliah itu adalah butuh dibacakan dalam hal materi pelajaran atau bahkan dibacakan untuk terkait dengan pelaksanaan ujian di kampus. Nah, jadi beliau ini adalah satu dari beberapa orang yang menjadi relawan reader. Ya. Reader itu adalah istilah untuk pembaca ya. Read itu membaca dan ditambah ER akhirnya berarti pembaca. Jadi beliau sering ke UPI dan hikmahnya akhirnya dapat orang UPI. Istrinya jadi Istri. orang UPI. Ya, istri jadi orang UPI ini ya. Jadi beliau ini kalau saya ujian, beliau yang membacakan soal lalu ditulis jawaban saya, dan alhamdulillah kalau saya nggak bisa tidak pernah dibantu oleh beliau. Jadi fair kita ya, walaupun beliau tahu sementara saya tidak tahu jawabannya, tapi beliau tidak membenar-benarkan. Nah, itu sudah komitmen kita. Jadi apa adanya ya. Nah, setelah itu berlanjut hubungan kami sempat berkantor bersama. Beliau dulu nama usahanya Seka Group, dan bidangnya apa kan? Sablon. Nah, sablon. Percetakan, nyablon, ya, bikin stiker, kartu undangan dan lain-lain. Nah, itu. Jadi yang berhubungan dengan sablon, Percetakan. dan ya percetakan ya. Percetakan. Kita buka kantor di Jalan Raya Cibabat. Itu tahun 2003 sampai dengan 2004. Ya, jadi sudah sangat lama, sahabat sekalian. Ya. Mungkin ada di antara pemirsa yang belum lahir pada tahun itu. Ya, jadi dari situ, dan sekarang beliau beralih, nggak tahu nih kita ulik juga bagaimana bisa ke listrik. Apakah karena pernah pengalaman kesetrum atau apa ini ya? Jadi bayangkan dari sablon ke percetakan ke listrik. Ada satu lagi teman beliau, Kang Budi, sama-sama tim dengan beliau itu di kuliner. Jadi luar biasa, semuanya tidak nyambung. Ya, dan alhamdulillah saya waktu itu membuka sebuah lembaga privat, les privat waktu itu ya, untuk semua mata pelajaran termasuk bahasa Inggris, MIPA dan lain-lain. Jadi itu garapan saya dari Wahdini, Wahana Pendidikan Insani, yang alhamdulillah di Prabu Muli legal standingnya sudah yayasan. Jadi itu cikal bakal Yayasan Wahdini itu. Nah, sekarang saya ingin membedah bagaimana pengalaman beliau, Kang Doni Sofian ini menjalani sebuah perubahan bisnis yang sangat drastis, dan ya kalau dibandingkan yang paling istiqomah berarti yang sekarang dijalani ini. Dan ini kondisi toko beliau ya. Dan insya Allah bagi sahabat-sahabat yang berada di seputaran Cimahi dan sekitarnya, ini insya Allah berkualitas baik produk-produk beliau, sebagaimana tadi testimoni teman saya juga dan teman beliau juga bahwa barang yang dibeli awet. Ya, silakan Kang Doni menyampaikan pengalaman, berbagi cerita bersama sahabat channel Yayasan Wahdini Official. Terima kasih Juju. Siap. Terima kasih Juju. Ini suatu kehormatan buat saya dan keluarga bahwa hari ini kami kedatangan tamu jauh dari Palembang. Yang ini merupakan surprise juga buat kami. Kami merasa sangat senang sekali dikunjungi begitu. Sudah sekian tahun tidak ketemu. Dadakan. Dadakan ya? Ya. Terakhir ketemu tahun berapa?
Ada sekitar 2013. 2013. Ini baru 2013, kemudian sekarang alhamdulillah ketemu plus dengan lengkap dengan istri dan semua anaknya di bawah. Masya Allah. Nah, benar yang dikatakan Ajuju bahwa kami dulu pernah satu kantor nyewa tempat ya, nyewa rumah itu di daerah Ciboga Cimahi, traktor di dalam gang, gitu. Tempatnya masih ada. Masih ada ya? Ya, saya 2 bulan yang lalu lah main dengan istri bahwa sampaikan bahwa kami pernah ngontrak di sini, sablon, kursus dan lain-lain. Karena belum masih ada tempatnya. Iya. Cuma sudah berubah bentuk aja. Oh iya. Lebih bagus dari yang dulu. Ya benar bahwa kami satu kantor, saya fokusnya di sablon, di percetakan, di advertising. Kemudian Ajuju itu fokusnya ke buka kursus pendidikan ya. Bahasa Inggris, mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian kami bareng-bareng lah, kami berbagi tempat di sana. Nah, kenapa bisa ke alat listrik? Ini pertanyaannya sangat menarik. Kata kuncinya adalah bahwa saya sejak kuliah di geologi Unpad, saya lulus tahun 2002 ya. Nah, dari menjelang lulus itu saya mulai galau. Bingung nih, apakah saya harus bekerja, apakah saya harus buka usaha. Ternyata pada saat itu saya memutuskan untuk lebih cenderung untuk membuka usaha daripada saya bekerja. Apa yang terjadi setelah saya lulus? Pada saat itu saya ditakdirkan bekerja di salah satu perusahaan. Nah, saya bekerja di salah satu perusahaan dan alhamdulillah skenario-nya pada saat itu di perusahaan ini sangat kesulitan buat saya untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai muslim. Jadi waktu sholat tuh hampir tidak ada. Nah, itu dia. Jadi dasarnya tuh di situ. Jadi saya bekerja dari mulai jam 7 sampai ke rumah tuh sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Waktu sholatnya tuh kesulitan. Yang pertama, kemudian yang kedua lingkungannya kurang nyaman buat saya karena lingkungannya orang-orang yang ya habis-habisan fokus ke dunia begitu. Nah, saya tidak merasa nyaman dan akhirnya benar saja bahwa saya hanya kelas 1 tahun dan saya memutuskan untuk resign. Pada saat menjelang lulus menjelang resign, ya bersihkan resign. Nah, pada saat saya resign, saya sebetulnya sudah merintis usaha. Itu ya, bahwa menjelang saya lulus kuliah, saya sudah membuka usaha sablon dengan Kang Budi. Oh iya. Nah, jadi skenario-nya begitu. Menjelang beberapa 1 tahun 2 tahun menjelang saya lulus, saya sudah buka usaha dengan Kang Budi kerjasama. Nah, begitu saya lulus kuliah, saya akhirnya bekerja. Nggak nyaman di lingkungan kerja, saya keluar, balik lagi mengurusi bisnis saya yang sudah saya rintis dulu 1 tahun 2 tahun menjelang saya lulus. Nah, jadi melanjutkan sifatnya kan. Jalan-jalan, alhamdulillah, Allah hadirkan rezeki buat kami. Kemudian saya ketemu dengan Ajuju, ditawarin rumah, tempat. Nah, diputuskanlah, sudah bekerja sama, diputuskanlah untuk mengontrak rumah barang-barang dijadikan tempat usaha kami berdua. Nah, disitulah awal mula saya fokus untuk melakukan bisnis atau melaksanakan bisnis lah ya. Nah, sudah waktu berjalan terus, alhamdulillah jalan terus. Kemudian kami pindah ke tempat yang lebih baru. Dan itu mulai dirasakan gejolak-gejolak yang mewarnai suasana bisnis pada saat itu. Karena kurangnya ilmu, yang pertama nih, karena kurangnya ilmu sirkah terutama, bahwa dalam sirkah itu jika 2 orang atau lebih menyatukan dirinya untuk memutuskan sirkah, dia akan bikin muamalah. Jika ilmunya tidak benar, tidak lengkap, itu tunggu saja kehancuran pasti akan datang. Berseteru benar sekali. Saya dengan rekan-rekan kerja yang lain, sirkah bisnis itu akhirnya ada perselisihan lah begitu. Akhirnya diputuskanlah untuk dibubarkan perusahaan itu tahun 2008. Ya, 2008 kami memutuskan bubar. Nah, begitu bubar bisnis itu, saya memutuskan untuk bisnis sendiri, membuka sendiri, buka toko alat listrik, karena pada dasarnya saya menyenangi alat-alat listrik yang ada di rumah. Kabel, lampu, instalasi rumah dan lain sebagainya, saya senang gitu. Jadi waktu kecil tuh saya pernah punya pengalaman, ada lihat bapak saya tuh naik ke atas para. Kita penasaran apa yang ada di dalam para itu, saya penasaran gitu. Nah, suatu saat saya ada kesempatan untuk naik ke atas para, itu sekitar kelas 2 SMP lah, naik ke atas para.
begitu masuk ke Pora tuh wow gitu kan, lihat instalasi listrik itu listrik. begitu seksi gitu. Jadi pingin bisa pasang instalasi, pingin bisa pasang colokan listrik dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah takdirkan begitu saya perusahaannya bubar tahun 2008 itu, dengan uang yang ada sedikit-sedikit, modal dari garasi rumah, ini depannya dulu garasi garasi ini, garasi mobil, rumah ibu, saya rubah menghadap ke jalan raya. Di depan kita ini jalan raya ya? Ya, jalan raya. Jalan raya, jadi mulanya itu dari garasi mobil tahun 2008, sisa uang pada saat itu usaha, kemudian saya tempelkan ke toko, kemudian ada lagi rezeki dari yang lain, dimulailah usaha alat listrik pada saat itu, jualan alat listrik. Gitu. Jadi pada dasarnya adalah Berangkat dari hobi ya. iya, berangkat dari hobi. Menjelang kuliah tuh pingin lebih cenderung jualan daripada usaha gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi teman-teman yang lain kerjanya di pertambangan, Pertamina dan perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Ada beberapa teman juga yang kerja di Pertamina dan perusahaan asing lainnya. Saya memutuskan untuk malah jualan gitu, bukan kerja sesuai dengan jurusan kuliah gitu. Ya, baik. Saya potong dulu. Alhamdulillah, sahabat sekalian. Nah, ini adalah penuturan beliau, pengalaman beliau yang pertama saya bisa ambil, saya garis bawahi ketika mau bisnis ya, saya ambil hikmahnya adalah sebisa mungkin jalani sendiri saja dulu, jalani sendiri dulu, jangan tiba-tiba langsung kerjasama karena rentan ya, seperti yang dialami oleh Kang Doni ini. Ternyata ketika membentuk sebuah tadi sirkah ya, atau katakanlah kerjasama bisnis, maka akan rentan dengan konflik ya, seruan. Jika ilmunya tidak cukup, tidak lengkap, itu rawan konflik. Karena mungkin untuk adil itu agak memang susah. Meskipun dengan teman-teman sesama muslim ya. Betul. Iya. Karena adil kadang oke, modal sama-sama bareng, tapi sisi tenaga mungkin beda, pemikiran beda. Nah, itu jadi mungkin bagi teman-teman yang mau merintis sebuah usaha, maka jangan cepat-cepat menyimpulkan menggabungkan modal lalu dirintis bersama dengan kapasitas yang berbeda-beda sekalipun ya. Jadi itu rentan. Lebih baik jalani aja sendiri. Gitu ya. Kecuali ilmunya yang banyak yang ya, lengkap, kecuali sudah berkembang usaha lalu memang butuh berapa istilahnya, bersinergi ya, ada istilah kerennya lagi apa tuh? berkolaborasi. Ya pokoknya itulah Kerjasama. bekerja sama dengan orang lain atau pihak lain. Kalau ilmu sudah cukup dan kita sudah merasakan bisnis itu sudah banyak ilmunya, itu baru boleh ya bisa dipikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata untuk berbisnis itu bisa dimulai dari hobi ya, dari hobi. Itu memang sudah sangat banyak lah ya. Banyak orang-orang sukses ya, termasuk sahabat kami juga Kang Budi itu, memang beliau sewaktu kita berkantor bersama itu, beliau memang sudah hobi masak ya. Jadi sering beliau masak untuk makan siang kami. Iya, benar. Saya yang belanja, beliau yang masak. Gitu. Saya biasanya masak nasi doang. Jadi kok ya saya masak mie. Kang Budi itu masak temennya, wah Luar biasa itu masak makan. Nah, ternyata seiring waktu kerjasama terus berlanjut walaupun bukan dalam hal usaha ya, sama-sama berjalan dari basic hobi. Nah itu sayang tadi karena waktunya singkat, saya juga ingin sebenarnya tadi mengajak Kang Budi untuk bisa berbincang-bincang di channel ini, tapi sepertinya beliau itu waktunya siang itu tidur dan pada asar sampai jam 9 kata beliau itu produksi untuk jualan kulinernya. Jadi intinya saya nggak tega juga kalau harus mengganggu waktu tidur beliau. Jadi cepat-cepat. Seperti itu. Jadi sahabat sekalian, inilah pengalaman beliau dan nanti akan saya gali lagi dari prinsip-prinsip bisnis beliau yang alhamdulillah dari tahun 2000 berapa? 8.
2008. listrik. Ya. Nah, 2008 sekarang 2022 berarti sudah Berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun ya? 14 tahun. Udah 14 tahun dan alhamdulillah dan inilah yang menjadi andalan beliau ya. Yang tadi saya sampaikan seharusnya beliau di Pertamina ya, pertambangan. Ya, di pertambangan lah ya. Ya, termasuk mungkin di antaranya adalah Pertamina. Jangankan Pertamina, Pertamini aja enggak. Jadi kalau di tempat kami ada kios-kios minyak, kios bensin itu yang kecil, itu Pertamini namanya. Iya. Sama di sini. Sama di sini juga udah mulai Ada. banyak nih tetangga-tetangga sekitar yang buka usaha Pertamini. Makanya jangankan Pertamina, Pertamini pun tidak. Ya, tadi kita sudah ketahui bersama, kita dapatkan pengalaman bersama bahwa beliau dari kuliah memang sudah jiwa entrepreneur sudah muncul, ya, walaupun sempat mencoba kerja. Dan ini satu lagi yang saya garis bawahi, mungkin bekerja di perusahaan secara ekonomi oke, misalnya ya, nyaman, cukup, lebih dari cukup, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli, yaitu apa tadi? Contoh yang tidak bisa dibeli adalah Keleluasaan untuk beribadah itu. nah, Waktu sholat, kenyamanan kenyamanan. tidak bisa dibeli. Nah, jadi itu. Nah sekarang Kang Don, saya ingin tanya suka duka Kang Doni memperbaharui apa ya, jenis usaha. Artinya dari percetakan ke alat listrik. Nah, itu bagaimana? Apakah nggak ada kendala ya, ataukah banyak kendala? Seperti apa tuh? Suka duka beralihnya dari usaha percetakan ke usaha retail ya, kepala listrik ini. Yang paling penting ini Asia. Sebelum kita mulai usaha, pastikan kita akan memulai usaha apa. Kemudian juga pastikan bahwa usaha ini tuh akan terus berkembang, terus bertambah omsetnya hingga sesuatu yang besar yang kita inginkan tercapai. Jangan sampai begini, kita mulai usaha A atau kopi misalnya, ada gangguan-gangguan sedikit, tetangga buka fotokopi lah, bahan-bahan pada naik lah, kemudian belanjanya susah, itu fotokopi. Buka lagi bisnis baru misalnya apa? Misalnya toko retail, sembako. Buka toko sembako, ada gangguan kanan kiri dikit, usaha lagi sepi, tutup lagi. Buka lagi Pertamini, stop lagi, buka usaha rental mobil dan lain sebagainya. Wah, jangan seperti itu. Kita harus fokuskan apa yang kita putuskan, kita akan memulai usaha apa, dan itulah yang kita usahakan maksimal. Saya mengamalkan ilmu ini, ilmu fokus istilahnya. Jadi sejak 2008, apapun gangguannya, apapun hambatannya, apapun ceritanya, segala hambatan-hambatan yang datang, saya berusaha untuk tetap fokus mengembangkan toko alat listrik ini, sehingga nanti sampai pada suatu titik yang saya cita-citakan tercapai, dan baru disitulah bahwa kita merasa sudah cukup sukses untuk mengembangkan bisnis ini. Mengembangkan bisnis harus fokus, jangan sampai berganti-ganti usaha. Jadi akan kejadian bahwa usahanya itu nggak akan berkembang, hobinya gonta-ganti bisnis aja. Jadi teman ada di sini. Pertama mie, mie apa kayak bakso gitu. Kemudian ganti lagi jadi mie instan yang kemasan jadi. Kemudian ganti lagi usaha apa, terus aja gue ganti gitu. Jadi saya suka sindirin, nanti di kolom KTP ganti aja pekerjaannya, bukan wira swasta, tapi pekerjaannya bisa ganti usaha. Ini bercanda aja ya. Siap. Jadi luar biasa ini. Jadi fokus adalah hal yang utama, sahabat-sahabat sekalian. Bukan hanya saja dalam hal bisnis, ya, hal-hal lain yang itu adalah kebaikan, tentunya adalah fokus. Nah, lalu Anton, sekarang alhamdulillah Allah ya takdirkan pada Allah bahwa toko berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ini kalau boleh mungkin ya, apakah ada peranan dari, mungkin Kang Doni sering
bermuhasabah atau sering apa ya istilahnya seperti itu introspeksi lah, introspeksi ketika dari mulai ganti usaha sampai sekarang bisa terus berkembang. Menurut Kang Doni, faktor yang bisa membuat usaha ini berkembang yang dominan itu apa? Terima kasih Haji. Faktor yang membuat saya yang paling dominan ya, usahanya bisa sampai di titik ini kurang lebih ada dua. Ada dua hal faktor utama yang bisa membuat saya sampai di titik ini. Yang pertama adalah saya pernah buka 2008 ya. 2008 itu buka toko listrik tanpa utang. Tanpa pinjaman bank dan lain-lain. Itu modal yang sedikit-sedikit, modal sedikit tambahan dan lain-lain. Saya buka toko listrik. Kemudian akibat sifat serakah yang nggak sabar, saya langsung ajukan pinjaman ke bank. Setelah berjalan kurang lebih 2-3 tahun lah, itu toko mulai berkembang, alhamdulillah. Nggak sabar kan, ingin terus berkembang kan. Nah, saya langsung ajukan pinjaman ke bank, punya kartu haram, kartu kredit lah. Sampai total dihitung itu sampai 13 titik. 13 titik itu di tahun 2012. Jadi nggak ada hubungan tapi dengan celaka 13 ya. Oke, jadi kembali ya, bukan 2008, 2012 puncaknya berarti berapa tahun? 4 tahun kemudian ya. Puncaknya saya dihajar akibat melanggar aturan lalu. Saya minjem uang bank, pakai uang riba, pinjam KTA, sebenarnya sertifikat dan lain-lain. Wah, itu sangat mengerikan. Dan situlah jatuhnya usaha saya jadi dua lokasi toko, kemudian Pernah 2 toko? iya, 2 toko, 5 bidang bisnis lah. Punya pulsa, punya video syuting, punya servis, toko dan lain-lain ya. Itu semuanya habis akibat dari uang haram ya. Jadi saya melanggar aturan Allah bahwa saya memanfaatkan uang bank, uang riba ini. Ya, akibatnya daripada utang sih. Sebenarnya utang yang angsuran tiap bulan yang bikin stres sampai 13 titik. Bayangkan ya teman-teman, jika kalian itu 30 hari, saya 13 titiknya itu 13 kali jatuh tempo. Berarti hampir 2 hari sekali saya mikirin jatuh tempo. Di mana fokus bisa ngembangin usahanya. Yang dipikirin saya itu hanya bayarin utang, cicilan dan lain sebagainya. Nah, disitulah saya tobat, 2012 tobat. Semua saya jual, rumah saya jual, divisi usaha yang toko yang satu yang cabang itu saya jual, habis semuanya. Sisa satu toko yang saya beli 2008 itu, barang-barang itu udah mau habis, udah nggak jelas lah. Tapi karena saya tekad untuk mengembangkan usaha tanpa utang, alhamdulillah Allah izinkan, Allah tuntun, Allah berkahi, usahanya terus berkembang. Kemudian 2012 lanjut tuh, 2015 saya renovasi toko, ruko sekarang ya 2 lantai ke atas. Kemudian karyawan sekarang alhamdulillah 5 orang, tokonya sudah 2. Sekarang alhamdulillah toko ada cabang lagi di dekat Unjani ya. 2 ya? Iya. Sana ada lagi yang jaga. Nah, Universitas Jauhnya. iya. Kemudian ya intinya gitulah. Ya. Mengembangkan usaha dengan fokus dan mengembangkan usaha tanpa utang. Itu bisa. Itu faktor yang pertama ya, bahwa saya tadi nggak peduli sama aturan Allah bahwa saya menghajar riba gitu ya. Kemudian faktor berikutnya yang paling utama adalah dari orang tua gitu ya. Dari orang tua ini jangan sepelekan, sahabat-sahabat sekalian. Doa orang tua, ibu bapak terutama ibu, jangan segan-segan untuk minta maaf, minta doa sama orang tua, sehingga ini akan memudahkan, menuntun kita, bisnis kita menjadi lebih berkembang dan lebih barokah. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Jadi ini senada dengan pantun saya waktu di BSI. Kemarin pantunnya begini: membeli mie ke Toserba. Cakep tuh. Cakep. Membeli mie ke Toserba. Cakep. Mie yang dibeli adalah mie basah. Cakep. Ayo kita tinggalkan sistem ekonomi riba. Cakep. Song-song sistem ekonomi syariah. Cakep. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, bahwa pengaruh besar ketika
kita memulai usaha atau sumber dana usaha itu dari uang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita berharap seakan-akan bisa membuat pesat usaha kita karena kita memiliki modal yang banyak, tapi kalau Allah tidak ridho, maka sekejap bisa menghancurkannya. Ya. Allah bisa menghancurkan dana yang sudah dikumpulkan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang bisa kita ambil bahwa mari kita bangun bisnis dari dana yang halal, ya, kecuali ya mungkin ini pun ya kalau ada memang dengan tanpa ikatan, tanpa harus mengembalikan bunga, orang peduli misalnya ingin memberikan pinjaman dan kita siap, dan mereka juga yang meminjamkan mungkin siap gitu ya, tanpa dikembalikan dengan sistem bunga, mungkin saja kalau itu terpaksa, ya. Tapi alangkah lebih baiknya memang tidak sama sekali. Itulah, saya potong ya. Siap. Alangkah indah mengembangkan usaha tanpa utang, sahabat-sahabat sekalian. Enggak mikirin cicilan, enggak mikirin angsuran. Kita fokus mengembangkan bisnis tanpa utang, itu bisa. Saya membuktikannya. Bisa. Ya. Enggak pakai utang cicilan, enggak pakai utang angsuran, semuanya bebas. Enggak mikirin jatuh tempoan. Siap. Kalau bisa mah udah mikirin mengembangkan bisnis, jangan pakai utang lah. Ya. Bebas merdeka. Gitu. Jadi konsepnya bukan hanya saja kredit tanpa agunan, tapi kredit tanpa angsuran. Ya, kredit dengan diri sendiri, gitu kan, tanpa angsuran ya. Pelan-pelan lah, kembangkan dari modal yang ada, putarkan. Jangan pakai utang, jangan tersentuh dengan utang. Betul. Jadi kredit tanpa angsuran itu Merdeka. Nggak mikirin utang, nggak mikirin angsuran. Ya. Jadi KTA yang saya maksud bukan kita pinjam lalu tidak mengangsur. Kredit tanpa angsuran, KTA tadi kredit kepada diri sendiri, kita sisihkan mungkin tabungan kita atau apa gitu untuk mengusahakan usaha seperti itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menarik perbincangan kita pada hari ini, walaupun mendadak, sangat mendadak ini. Jadi memang mohon maaf kalau tidak terlalu fresh, karena saya juga sudah berkunjung ke beberapa tempat, diantaranya tadi Kang Budi, ada saudara saya juga di Sarijadi. Jadi lumayan ya, di Bandung ini semakin kesini semakin macet. Alhamdulillah ada jalan tol yang bisa menjadi apa ya, memudahkan jalan kemudahan untuk mobilisasi ya, sehingga dari saya dari Sarijadi lewat tol, alhamdulillah nggak terlalu macet. Kalau semuanya lewat jalan yang konvensional, mungkin sampai sekarang belum sampai. Luar biasa, pesat sekali Bandung Cimahi itu. Waduh, saya udah lama nggak ke Bandung dan Cimahi, ternyata seperti ini. Kang Doni, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Juju. Ya, ada pesan-pesan mungkin untuk saya dan sahabat-sahabat pemirsa channel Yayasan Wahdini Official. Pesan-pesannya sahabat sekalian, ya sedikit aja kita saling menasihati ya sama kita, bahwa saya kembali lagi bahwa mengembangkan usaha itu mulai dari sesuatu yang kita senangi. Yang pertama, kemudian yang kedua fokus. Fokus nih, sebelum kita putuskan mau buka usaha apa, kita harus pertimbangkan betul bahwa usaha yang kita buka ini akan kita kembangkan terus. Kalau istilah guru saya tuh, aku akan meraih apa yang aku impikan atau mati pada saat berusaha. Jadi fokus. Nah, yang pertama mulai dari yang kita senangi, yang kedua kita fokus, kemudian yang ketiga yang sangat penting teman-teman, mengembangkan usaha jangan pakai utang. Bebas angsuran, bebas cicilan, fokus mengembangkan usaha. Itu aja. Ya, alhamdulillah sahabat sekalian, semoga bisa menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua, dan sekali lagi mohon masifkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share ke banyak orang. Ya, kami dari tim channel Yayasan Wahdini Official tidak berharap muluk sampai monetisasi ya channel kami, tapi minimal kami bisa menyebarkan kebaikan atau kami bisa mempromosikan program-program sosial kami di Yayasan Wahdini utamanya, dan program-program kebaikan lainnya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi semoga bermanfaat. Yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, yang lebih baik adalah yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.